Aparat kepolisian daerah Jawa Barat terus bergerak mengungkap kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Meski sudah ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi masih terus mencari kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Perkembangan terbaru, ternyata kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ini menyeret nama seorang perwira polisi yang bertugas di Polres Subang dan seorang anggota Banpol. Tempat tinggal keduanya pun tak luput dari penggeledahan. Menurut keterangan polisi, sehari setelah kejadian pembunuhan, keduanya sempat masuk ke TKP tanpa didampingi penyidik. Dan disebut-sebut pula, perwira polisi itulah yang memerintahkan sang Banpol untuk membersihkan TKP. Selain menggeledah rumah perwira polisi dan Banpol, polisi juga menggeledah tempat tinggal anak pertama Yosef yang bernama Yoris Raja Amalullah dan tempat tinggal Mulyana, adik tersangka Yoris. Dari keempat lokasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa stick golf, laptop, hard disk, dan memory card. Untuk membuat kasus ini terang benderang, polisi menggelar proses prarekonstruksi kasus pembunuhan ini. Bermula dari warung pecel lele. Di tempat inilah Danu dan Yosef bertemu. Yosef kemudian mengajak Danu untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang tak lain istri dan anak Yosef. Mereka kemudian berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Ketika Yosef dan Danu sudah berada di lokasi kejadian, tak lama kemudian datang Arigi Reksa Pratama dan Abi. Keduanya adalah anak Mimin Mintarsi, istri kedua Yosef. Dalam adegan prarekonstruksi ini, tampak jasad Tuti Suhartini diseret oleh tersangka Danu dari bagian belakang rumah dengan dibantu tersangka Yosef, Arigi, dan tersangka Abi. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu atau Amel dibopong oleh tersangka Yosef. Sampai akhirnya jasad Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tertumpuk dengan kondisi nyaris telanjang di bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah pada 8 Agustus 2021 silam. Yosef memang pandai bersandiwara, seolah ia orang yang paling terpukul atas kematian anak dan istrinya. Padahal ternyata Yoseflah otak dari semua peristiwa pembunuhan ini. Dalam prarekonstruksi ini, hanya Danu yang memerankan langsung peristiwa pembunuhan, sedangkan 4 tersangka lainnya menggunakan peran pengganti. Ada 95 adegan yang diperankan dalam proses prarekonstruksi ini. Berdasarkan keterangan, saat peristiwa pembunuhan terjadi, kelima tersangka ada di lokasi kejadian.